Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Pramestia Jigama, nomor MPM 1413310009. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul, yang dibimbing oleh Ibu Vidya Vita. Sistem pemerintahan yang baik atau good government adalah impian dan cita-cita seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sejak tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 23 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya daerahnya masing-masing. Dengan diberikannya wewenang untuk mengelola sumber daya daerahnya masing-masing, maka dibutuhkan kinerja aparat pemerintah daerah yang baik, bagus, efisien, efektif, dan dapat mewujudkan tujuan serta visi misi yang telah direncanakan dalam anggaran pemerintah daerah, yaitu APBD, anggaran belanja pemerintah daerah. APBD sendiri adalah blueprint kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah setahun yang akan datang. Untuk membuat APBD yang baik itu diperlukan partisipasi penyusunan anggaran oleh semua pihak yang akan melaksanakan anggaran agar sesuai dengan visi misi yang akan dicapai di masa depan. Dan kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk dapat merealisasikan APBD dengan baik, sehingga dapat meningkatkan daerahnya masing-masing. Dan tidak lupa dengan pengawasan. Pengawasan sendiri adalah sistem yang penting yang ditetapkan untuk mengawasi kinerja-kinerja aparat pemerintah daerah agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, pelaksanaan yang dilakukan dengan pelaksanaan yang telah direncanakan, seperti itu. Selanjutnya, motivasi penelitian. Dalam motivasi penelitian ini banyak perbedaan dari penelitian yang lain. Contohnya nomor 1, Anwar 2018 menjelaskan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Terus nomor 2, Afrianti 2013 menyatakan bahwa dalam penelitiannya pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, sedangkan untuk pengawasan eksternalnya itu berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Nah, terus nomor 3, Afriani 2018 menyatakan bahwa dalam penelitiannya pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Yang selanjutnya, Devitri 2017 dalam penelitiannya menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan Dianti menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, sedangkan untuk pengawasan eksternalnya tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dan menurut Diani dan Feni 2018, partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dan menurut Susilowati 2016, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Kerangka berpikir, apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah? Seperti yang ada di gambar di samping saya. Kejelasan sasaran anggaran apakah berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah? Pengawasan apakah berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah? Dan dari kerangka berpikir tersebut diambillah hipotesis H1 menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, dan H2 kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, dan H3-nya
pengawasan berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini saya lakukan pada bulan Maret sampai April 2019 di organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan skala Likert 5 poin. Dan untuk variabel penelitiannya, untuk variabel Y atau variabel dependent adalah kinerja aparatur pemerintah daerah, sedangkan variabel X atau variabel independen ada yang X1 partisipasi penyusunan anggaran, X2 kejelasan sasaran anggaran, X3 pengawasan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang mengubah jawaban dari pernyataan menjadi angka. Dalam hal ini saya menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Teknik pengumpulan datanya adalah proposisi sampling, yang di sini saya tujukan kepada kepala organisasi pemerintah daerah, kepala subbagian, staf bagian keuangan atau anggaran. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama saya menggunakan teknik analisis data uji kualitas data, yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, teknik regresi linear berganda. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik, yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heterokedastisitas, dan koefisien determinasi. Yang keempat adalah uji hipotesis, yaitu uji F dan uji T. Selanjutnya, responden dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Sampel yang saya ambil adalah 25 organisasi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bantul yang terdiri dari dinas dan badan. Dari 25 dinas dan badan itu saya ambil 5 sampel. Dari keseluruhan kuesioner adalah 125 kuesioner, dan yang kembali ke peneliti hanya 99 kuesioner, dan yang dapat digunakan sebagai data yang dapat diolah itu sejumlah 91 kuesioner. Selanjutnya, uji kualitas data. Uji kualitas data digunakan untuk menguji apakah data yang didapatkan andal atau tidak untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Yang pertama di sini untuk uji kualitas data menggunakan uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk melihat bulir pertanyaan atau pernyataan yang kita berikan kepada responden untuk dijawab itu dapat memberikan data yang valid atau tidak, seperti itu. Dan untuk jika didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan data valid. Namun jika lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan tidak valid. Untuk partisipasi anggaran di sini terlihat tingkat signifikansi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka semuanya valid. Dan untuk kejelasan sasaran anggaran juga tidak ada yang lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan valid. Untuk yang pengawasan, di sini ada data untuk pertanyaan ketiga mendapatkan nilai signifikansi sebesar 3,49 maka dinyatakan tidak valid dan tidak akan digunakan untuk penelitian selanjutnya. Kinerja aparatur pemerintah daerah di sini semuanya valid. Untuk nilai signifikansinya tidak ada yang lebih besar dari 0,05. Untuk selanjutnya uji reliabilitas, yaitu melihat konsistensi jawaban dari responden. Yang selanjutnya kita menggunakan untuk pengambilan datanya kita menggunakan metode one shot, yaitu pengambilan data hanya sekali dan lalu kita bandingkan dengan variabel yang lain, seperti itu. Hasilnya sendiri untuk partisipasi penyusunan anggaran mendapatkan callback alpha yaitu 0,83. Untuk kejelasan sasaran anggaran kita mendapatkan 0,82, dan untuk pengawasan mendapatkan 0,81, sedangkan untuk uji reliabilitas 0,68. Ini masih reliable menurut Sugiono 2013 jika diukur dengan menggunakan skala Kornberg APA dari 0,00 sampai 1,00.
Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Dari hasil uji regresi linear berganda dapat didapatkan hasil regresi sebagai berikut seperti yang ada di slide, dan mendapatkan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja aparatur pemerintah daerah. Untuk selanjutnya, uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menghasilkan metode regresi yang baik terbebas dari bias. Yang pertama, kita menggunakan uji normalitas. Pada grafik terlihat titik-titik tidak menjauh dari garis diagonal, maka regresi terdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji multikolinearitas. Terlihat pada hasil ujinya pada tabel, jika nilai FIF lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransi lebih besar daripada 0,10, maka data tidak terjadi masalah multikolinearitas, dan terlihat pada hasilnya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterodidaktiksitas. Terlihat dari grafik titik-titik menyebar di antara sumbu Y dan garis 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan variasi dari data yang diperoleh, maka data dinyatakan tidak ada masalah heterodidaktiksitas. Yang selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Dilihat dari tabel model summary, diperoleh hasil R kuadrat yaitu 0,504, yang berarti bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan 0,504 dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, kita menggunakan uji F. Pada tabel terlihat tingkat signifikansi 0,00, maka HO diterima, di mana HO ini adalah partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah secara simultan. Yang selanjutnya, kita menggunakan uji T, yaitu secara terpisah atau satu-satu berpengaruh atau tidak variabel masing-masing variabel independen terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Yang pertama, partisipasi penyusunan anggaran mendapatkan nilai signifikansi 0,002, maka partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Yang kedua, kejelasan sasaran anggaran mendapatkan nilai signifikansi yaitu 0,026, yang berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dan yang ketiga, pengawasan mendapatkan nilai signifikansi yaitu 0,157, yang berarti tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah keterbatasan dan saran. Pada penelitian ini saya hanya menggunakan kuesioner. Mungkin untuk peneliti-peneliti selanjutnya dapat ditambahkan dengan wawancara agar data yang didapatkan lebih bagus, lebih relevan, lebih reliable, seperti itu. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada lebihnya itu dari Allah, ada kurangnya itu dari saya sendiri. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menguji, dan kepada Bu Rita yang telah dengan sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.